Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Ali bin Abi Thalib Bab 05. Peristiwa terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat. Kondisi negara saat itu tidak stabil. Pasukan beliau di Irak dan di daerah lainnya membangkang perintah beliau. Mereka menarik diri dari pasukan. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai-berai ke utara dan selatan. Setelah peristiwa tahkim, penduduk Syam menyebut Muawiyah sebagai amir. Seiring bertambahnya kekuatan penduduk Syam, semakin lemah pula kedudukan penduduk Irak. Padahal amir mereka adalah Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik manusia di atas muka bumi pada zaman itu. Beliau yang paling taat, paling zuhud, paling alim dan paling takut kepada Allah. Namun walaupun demikian, mereka meninggalkannya dan membiarkannya seorang diri. Padahal Ali telah memberikan hadiah-hadiah yang melimpah dan harta-harta yang banyak. Begitulah perlakuan mereka terhadap beliau, hingga beliau tidak ingin hidup lebih lama dan mengharapkan kematian. Karena banyaknya fitnah dan merebaknya pertumpahan darah. Beliau sering berkata, apakah gerangan yang menahan peristiwa yang dinanti-nanti itu? Mengapa ia belum juga terbunuh? Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku akan mewarnai ini sembari menunjuk jenggot beliau dari sini, sembari menunjuk kepala beliau. 54. Asteris kronologis terbunuhnya Ali. Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya 55 menyebutkan bahwa 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi, sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Misri, Al-Burak bin Abdillah et-Tamimi dan Amru bin Bakar et-Tamimi. 56 mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan. Mereka memohon rahmat buat teman-teman mereka itu. Mereka berkata, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling banyak salatnya. Mereka adalah penyeru manusia kepada Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus diri kita lalu kita datangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu, kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita dapat membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ibnu Muljam berkata, aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib. Al-Burak bin Abdillah berkata, aku akan menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Amru bin Bakar berkata, aku akan menghabisi Amru bin Alesh. Mereka pun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari niat semula hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh. Mereka pun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. Mereka sepakat melakukannya serempak pada tanggal 17 Ramadan tahun 40H. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masing-masing. Adapun Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Setibanya di sana ia menyembunyikan identitas, hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya. Ketika ia sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari Bani Taim ar-Ribab, mereka mengenang teman-teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan.
Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Katam binti Asishina. Ayah dan abangnya dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan populer. Dan ia telah menghususkan diri beribadah dalam Masjid Jami. Demi melihatnya Ibnu Muljam mabuk kepayang. Ia lupa tujuannya datang ke Kufah. Ia meminang wanita itu. Katam mensyaratkan mahar 3.000 dirham. Seorang hadim, budak wanita dan membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Ibnu Muljam berkata, engkau pasti mendapatkannya. Demi Allah tidaklah aku datang ke kota ini melainkan untuk membunuh Ali. Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan berkumpul dengannya. Kemudian Katami mulai mendorongnya untuk melaksanakan tugasnya itu. Ia mengutus seorang lelaki dari kaumnya bernama Wardan, dari Taim Ar-Ribab, untuk menyertainya dan melindunginya. Lalu Ibnu Muljam juga menggaet seorang lelaki lain bernama Syabib bin Bajrah al-Asyai al-Haruri. Ibnu Muljam berkata kepadanya, maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat? Apa itu? Tanyanya. Membunuh Ali, jawab Ibnu Muljam. Ia berkata, celaka engkau. Engkau telah mengatakan perkara yang sangat besar. Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya? Ibnu Muljam berkata, aku mengintainya di masjid. Apabila ia keluar untuk mengerjakan salat subuh, kita mengepungnya dan kita membunuhnya. Apabila berhasil maka kita merasa puas dan kita telah membalas dendam. Dan bila kita terbunuh maka apa yang tersedia di sisi Allah lebih baik daripada dunia. Ia berkata, celaka engkau. Kalaulah orang itu bukan Ali tentu aku tidak keberatan melakukannya. Engkau tentu tahu senioritas beliau dalam Islam dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah. Hatiku tidak terbuka untuk membunuhnya. Ibnu Muljam berkata, bukankah ia telah membunuh teman-teman kita di Nahrawan? Benar, jawabnya. Marilah kita bunuh ia sebagai balasan bagi teman-teman kita yang telah dibunuhnya, kata Ibnu Muljam. Beberapa saat kemudian Syabib menyambutnya. Masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan dengan teman-temannya pada malam Jumat 17 Ramadan. Ibnu Muljam berkata, malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Lalu mulailah ketiga orang ini bergerak, yakni Ibnu Muljam, Wardan dan Syabib, dengan menghunus pedang masing-masing. Mereka duduk di hadapan pintu 57 yang mana Ali biasa keluar darinya. Ketika Ali keluar, beliau membangunkan orang-orang untuk salat sembari berkata, salat, salat. Dengan cepat Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. 58 darah beliau mengalir membasahi jenggot beliau. Ketika Ibnu Muljam menebasnya, ia berkata, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Ia membaca firman Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah 207. Ali berteriak, tangkap mereka.
Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadramaut lalu membunuhnya. Adapun Syabib berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Ali menyuruh Jadah bin Hubairah bin Abi Wahab 59 untuk mengimami salat fajar. Ali pun dibopong ke rumahnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Semoga Allah memburukkan rupanya. Ali berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Ibnu Muljam berkata, "Aku telah mengasah pedang ini selama 40 hari. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhluknya yang paling buruk." Ali berkata kepadanya, "Menurutku engkau harus terbunuh dengan pedang itu. Dan menurutku engkau adalah orang yang paling buruk." Kemudian beliau berkata, "Jika aku mati maka bunuhlah orang ini. Dan jika aku selamat maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini." Asteris pemakaman jenazah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, kedua puteranya yakni Al-Hasan dan Al-Husain memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disalatkan oleh putra tertua beliau, yakni Al-Hasan. Al-Hasan bertakbir sebanyak 9 kali. Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah, karena kekhawatiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau. Itulah yang masyhur. Adapun yang mengatakan bahwa jenazah beliau diletakkan di atas kendaraan beliau kemudian dibawa pergi entah kemana perginya maka sungguh ia telah keliru dan mengada-ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Akal sehat dan syariat tentu tidak membenarkan hal semacam itu. Adapun keyakinan mayoritas kaum Rafidah yang jahil bahwa makam beliau terletak di tempat suci Najaf, maka tidak ada dalil dan dasarnya sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa makam yang terletak di sana adalah makam Al-Mughirah bin Syubah. Al-Hatib Al-Baghdadi 61 meriwayatkan dari Al-Hafiz Abu Nuaim dari Abu Bakar At-Talahi dari Muhammad bin Abdillah Al-Hadrami Al-Hafiz Mutayin, bahwa ia berkata, "Sekiranya orang-orang Syiah mengetahui makam siapakah yang mereka agung-agungkan di Najaf niscaya mereka akan lempari dengan batu." Sebenarnya itu adalah makam Al-Mughirah bin Syubah 62. Al-Hafiz Ibnu Asakir 63 meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, "Aku mengebumikan jenazah Ali di kamar sebuah rumah milik keluarga Jadah." Abdul Malik bin Umair 64 bercerita, ketika Khalid bin Abdullah menggali pondasi di rumah anaknya bernama Yazid, mereka menemukan jenazah seorang syaikh yang terkubur di situ. Rambut dan jenggotnya telah memutih, seolah jenazah itu baru dikubur kemarin. Mereka hendak membakarnya, namun Allah memalingkan niat mereka itu. Mereka membungkusnya dengan kain kubati, lalu diberi wewangian dan dibiarkan terkubur di tempat semula. Tempat itu berada di hadapan pintu Al-Warokin setelah kiblat masjid di rumah tukang sepatu. Hampir tidak pernah seorang pun bertahan di tempat itu melainkan pasti akan pindah dari situ. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Ash-Sadiq. Ia berkata, jenazah Ali disalatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tempatnya sengaja dirahasiakan. Namun yang pasti di dekat gedung Imarah Istana Kepresidenan.
Ibnu Kalbi 66 berkata, turut mengikuti proses pemakaman jenazah Ali pada malam itu Al-Hasan, Al-Husain, Ibnul Hanafiyah, Abdullah bin Ja'far dan keluarga ahli bait beliau yang lainnya. Mereka memakamkannya di dalam kota Kufah. Mereka sengaja merahasiakan makam beliau karena kekhawatiran terhadap kebiadaban kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lainnya. Asteris tanggal terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan usia beliau. Ali terbunuh pada malam Jumat waktu sahur pada tanggal 17 Ramadan tahun 40H. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Namun pendapat pertama lebih sahih dan populer. Ali ditikam pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 40H, tanpa ada perselisihan. Ada yang mengatakan beliau wafat pada hari beliau ditikam. Ada yang mengatakan pada hari Ahad tanggal 19 Ramadan. Al-Falas berkata, ada yang mengatakan, beliau ditikam pada malam 21 Ramadan dan wafat pada malam 24 dalam usia 58 atau 59 tahun. Ada yang mengatakan, wafat dalam usia 63 tahun. 69 itulah pendapat yang masyhur. Demikian dituturkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abu Ja'far Al-Bakir, Abu Ishaq As-Sabi dan Abu Bakar bin Ayasi. Sebagian ulama lain mengatakan, wafat dalam usia 63 atau 64 tahun. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Bakir, katanya, wafat dalam usia 65 tahun. Masa kekhalifahan Ali 5 tahun kurang 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 tahun 9 bulan 3 hari. Ada yang mengatakan 4 tahun 8 bulan 23 hari. Semoga Allah meridai beliau. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.